Sejak Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Tentunya hal tersebut berdampak pada kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Desa Jenang. Desa Jenang merupakan salah satu desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Dampak ekonomi pandemi COVID-19 dapat dilihat dari suasana alun-alun Kota Majenang. Pada sebelum COVID-19, suasana alun-alun Majenang begitu dipadati masyarakat. Banyak pedagang jajanan dan pedagang yang menjajakan mainan maupun yang menyewakannya. Hal ini terlihat berbeda dengan situasi pada saat pandemi ini. Hanya terlihat beberapa pedagang dan masyarakat yang hanya sekedar membeli makanan. Dan saya telah mewawancarai beberapa pedagang dan pelaku usaha terkait dampak COVID-19 terhadap usaha yang mereka jalani. Pak, biasanya kalau nggak pandemi jualannya kemana aja, Pak? Jualannya sekitar Majenang, keliling. Kalau masih ada anak masuk sekolah di SD 4 itu. Di sekolah-sekolah gitu ya, Pak? Ada yang berangkat sekolah ya, jadinya keliling sekitar Majenang ini. Ada perubahan penghasilan nggak, Pak, selama pandemi? Kalau lagi ada kayak gini ya pasti ada. Ya. Mungkin ya agak menurun ya daripada hari-hari biasa. Tapi dibanding awal pandemi sama sekarang udah lebih baik belum, Pak? Tapi kalau jualan seperti saya sama ya, Pak? Sama sekarang. Soalnya biasanya di sekolah rame gitu ya, Pak? Iya, masih sama kayak biasanya. Belum kelihatan lah gitu. Kalau sekolah udah masuk gitu baru ada perubahan gitu mungkin. Udah masuk mungkin ya, karena anak-anak kan ada yang nggak di rumah, main kemana mungkin jadinya kalau sekolah masuk kan waktunya sekolah di sekolah semua. Waktunya pulang mungkin ada, tapi sekarang agak susah jualannya mungkinnya karena mungkin ya anak-anak pada main main HP semua apa gimana, kayaknya pengaruhnya memang luar biasa sih. Ya karena gimana lagi adanya kayak gini ya kita syukurin aja. Ibu ini mulai usaha es krim ini udah berapa lama? Dulu ya 10 tahun. 9 tahun. 9 tahun ya kurang lebih. Ibu ini punya karyawan berapa banyak? 10 pedagang. 10 pedagang, lumayan banyak ya, Bu. Ya. Dengan terkait COVID ini adanya pandemi, apakah ada dampaknya gitu terhadap usaha Ibu? Ya, dampaknya terasa sekali karena setiap gang-gang itu di perkampungan kan di lockdown, jadi pedagang nggak bisa masuk setiap kampung gitu. Juga sekolah-sekolah libur ya, Bu, jadi pedagang nggak bisa masuk ke sekolah-sekolah gitu ya. Harapannya Ibu ke depannya itu gimana sama usaha Ibu? Ya semoga COVID-nya cepat berakhir, cepat hilang, biar pedagangnya juga bisa lancar usahanya, laris lagi jualan. Ya, amin. Makasih ya, Bu, waktunya. Terima kasih. Semoga usahanya Ibu juga semakin lancar, semakin sukses lagi. Terima kasih. Ya udah.
ini Mbak Lia dan keluarga ini menjalankan usaha laundry ini udah berapa lama? Kurang lebih ini berjalan 5 tahun, tahun 2020 ini. Oh ya udah lama ya Mbak, lumayan. Dengan adanya pandemi ini adakah perbedaan dampaknya gitu terhadap usaha? Pasti ada ya Mbak. Yang pertama pasti ya penurunan pelanggan ya, yang cukup signifikan apalagi dari awal pandemi ini. Terus apakah itu biasanya kalangan dari mana Mbak? Iya. Biasanya kalangannya yang paling banyak itu guru-guru, terus juga siswa-siswi ya, pelajar, terus yang ada di pondok itu karena pandemi ini kan mereka nggak masuk, jadinya ya pasti berkurang dan pasti nggak ngelondri lagi gitu Mbak. Ya. Ini cara Mbak Aulia dan keluarga cara mengatasi agar tidak terlalu mengatasi ini gimana? Untuk tidak agak dampaknya dikurangin gitu ya Mbak ya. Ya yang pertama ya pasti pengurangan karyawan. Jadi ini karena juga bisnis keluarga, jadi karena COVID ini nggak bisa bayar karyawan, jadi ya kita dulu sebagai keluarga yang ganti gitu, karena kan pengeluaran terbesar dalam bisnis salah satunya kan juga di karyawan. Karena pandemi ini otomatis pengeluaran karyawan itu harus dipangkas dulu, jadi kita keluarga-keluarga yang menggantikan, karena juga keluarga lagi ada di rumah semua karena pandemi seperti itu. Mungkin dari sisi itu aja sih, selebihnya ya kita melihat perkembangan COVID ini semakin kesini sih alhamdulillah mungkin sedikit demi sedikit pelanggannya mulai berdatangan lagi, sehubungan juga udah ada new normal. Terus harapannya Mbak Lia ini kedepannya gimana untuk usahanya? Ya yang pasti kita kan nggak tahu ya Mbak ini berakhirnya sampai kapan, jadi berharapnya semoga cepat selesai aja pandeminya, karena kalaupun memang ada pandemi terus dan belum ada penanganannya ya mungkin akan terus seperti ini gitu, seperti itu. Jadi ya harapannya cuma berdoa segera pulih kembali lah, Ya, tidak ada pandemi ini seperti Amin, itu. semoga ya pandemi segera berakhir gitu ya. Amin, Mbak. iya. Usahanya semakin lancar ya Mbak. Amin, terima kasih doanya. Di masa pandemi seperti ini justru ada pedagang yang penjualannya meningkat dibandingkan pada saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Dan perbedaan buatan pas dampak COVID kali sederenge Ya jualan. ada perbedaan. Perbedaannya gimana? Kalau jamu kalau pas ada covid ya malah laku malah pada jamu, yang biasanya nggak jamu kan pada jamu malahan. Oh, ya. Ya. Terus, Kalau yang lain kan yang lain-lainnya gitu kan malah ini pada susah gitu. ya. Kalau orang kan pengennya pada sehat sih, Ya. dijaga itu covid itu. Terima kasih. Iya.